Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga dalam keadaan berbahagia. Karena kali ini Irma senang sekali bisa kembali menjumpai pemirsa dalam program Pet TV Show yang seperti biasa Irma akan ngajak ngobrol dengan tema-tema yang informatif, edukatif, dan juga kreatif. Kali ini sudah ada abang kita, Masya Allah. Pasti udah nggak asing lagi. Ini udah langsung ada sambutan gitu ya, Masya Allah. Bang Riki Perdana, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali Irma bisa silaturahmi. Ini rumahnya bagus ya. Bagus ada TV ya. Loh, ini rumahku. Iya, makanya ini ada buku-buku. Jarang bisa lihat Irma tuh di samping atau belakangnya tuh ada buku. Benar. Iya. Biasanya di depannya ya, karena sambil lagi beresin gitu ya, Masya Allah. Bang Riki sehat hari ini? Alhamdulillah Irma, apa kabar juga? Mudah-mudahan Irma sehat terus. Puasanya lancar? Alhamdulillah hampir. Iya, hampir. Puasa gimana nih puasa hari ini? Harus sampai ini apa maghrib kan? Kalau enggak berarti batal bareng ya? Bukan bukan buka bareng ya. Buka bareng. Udah banyak ajakan batal bareng. Hari ini ada ya. Astagfirullahaladzim. Ya kadang-kadang kalau hari pertama pasti nggak bisa Irma. Benar. Karena kalau puasa pertama itu ya pasti sama keluarga, ya sama ibu lah di Bandung gitu. Tapi kalau udah mulai hari kedepannya itu ya ajakan untuk buka bareng, iftar bareng sama teman-teman. Alhamdulillah mulai dari yang ada di Jakarta sampai yang ada di luar kota ini alhamdulillah. Sekarang udah ini masuk semua nih ajakannya ya. Seneng buat yang ngajak. Kalau itu boleh sampai 30 hari ke depan ini dijadwalin full gitu ya. Jadi biaya rumah tangga agak sedikit berkurang. Lumayan ya. Ya. Tapi gimana nih kesan-kesannya Ramadan kali ini buat Bang Riki, ada yang berbeda nggak, apa sih memaknai Ramadan? Ya pasti berbeda. Berbeda yang pertama ya pasti saya sambut dengan sukacita ya, karena ini bulan penuh kebaikan ya gitu. Benar. Kita sebagai manusia pasti nggak luput dari dosa. Nah ini waktunya kita untuk mohon ampun sama Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang paling penting adalah yang kita dapat di sini, pahala yang kita lakukan di selama bulan puasa itu kan berlipat ganda. Betul. Nah bedanya kali ini saya diundang sama TV-mu nih. Masya Allah. Iya, kalau tahun lalu kan enggak ya? Iya benar. Mudah-mudahan bisa sering-sering ya main ke sini ya, kita ngobrol bareng. Itu yang bedanya. Mungkin yang kedua, sekarang alhamdulillah Allah udah kasih rezeki anak. Jadi sekarang anak udah yang kedua gitu. Kadang-kadang sedang program lagi ya yang ketiga dan 4, 5 gitu ya. Iya tahu banget, kan aku dokternya. Oh iya. Jadi bedanya memang pada waktu ya melaksanakan misalnya kayak sahur gitu, biasanya bareng sama istri. Berdua aja gitu ya awalnya. Sekarang udah ada anak dan sekarang ada babynya. Jadi kadang-kadang pas udah mau sahur, babynya bangun, si Zio gitu bangun gitu. Jadi mau nggak mau, udah kamu aja dulu. Jadi kadang-kadang sahurnya sendiri. Gantian gitu. Karena takutnya kalau dia bangun dengan posisi dia duduk, takutnya dia ngelinding ke bawah kan jatuh gitu. Makanya dia udah mulai 8 bulan ya alhamdulillah. Jadi ya nikmatnya sekarang ya sudah punya mbak baru juga. Jadi ada 2 orang yang ikut kerja sama kita, punya kesempatan banyak yang ngejaga, bisa silaturahmi juga dengan keluarga di rumah tentunya. Dan ya mudah-mudahan puasa, amal ibadah yang kita lakukan hari ini ya diterima untuk kebaikan ke depan gitu ya, Mak. Amin insya Allah. Karena apapun sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu tuh harapannya ya mudah-mudahan mendapat ridho Allah kan ya, gitu ya. Itu. Apapun mau ibadah ya termasuk Ramadan, ibadah berpuasanya dan lain sebagainya. Tapi anak-anak udah mulai ikut puasa juga, belajar puasa, Bang. Kira-kira kalau umur 3 tahun udah mulai puasa belum ya? Dia belum mungkin ikut sahur ya. Tapi udah ikut-ikutan kegiatan sahurnya gitu ya. Ikut nemenin gitu. Cuman ya kalau kita ajakin puasa sih nggak, cuman senang sekarang Xavier gitu anak pertama, alhamdulillah sekarang udah bisa doa tidur dia. Wah, Masya Allah. Iya, udah bisa doa tidur. Sekarang kita lagi ajarin gimana caranya doa makan, walaupun suka dibantuin sama mbaknya gitu. Betul. Kan ngomong. Tapi paling nggak dia udah hafal ujung-ujungnya gitu. Ya tinggal nanti mudah-mudahan kalau dengan adanya nanti papi kasih hadiah. Kalau papi kasih hadiah, Xavier harus bisa. Ternyata benar, 3 hari dia bisa doa tidur gitu. Saya juga kalau doa tidur langsung hafal ya kayaknya. Cepet ya. Kalau saya doa makan. Doa makan.
sekarang aja langsung. Langsung aja ya, Masya Allah. Tapi kesibukannya apa sih Bang Riki selain tadi menjadi seorang public figure yang family man banget? Ini kan kita kenal Bang Riki ya, pemirsa ya, mungkin sosok seorang Riki Perdana itu kalau kita kenal adalah seorang pemeran tokoh antagonis. Bener. Jangan disebut-sebut itu. Itu harus aku ingetin Bulan puasa supaya boleh gini, antagonis. pasti di layar kaca kayak pernah lihat gitu. Tapi kok di sini senyum-senyum kok beda gitu ya sama yang sebelumnya. Ya kalau kesibukan, Allah masih kasih rezeki Irma dari Alhamdulillah. dunia entertain ya. Mulai dari syuting buat film kemarin baru kelar di Bandung. Masya Allah. Terus bawain acara atau berapa bintang tamu lah untuk program TV. Ya saya sih ngelakuin itu yang penting diniatin pertama tuh karena untuk ibadah. Ibadah dapat rezeki untuk keluarga. Jadi mudah-mudahan dengan adanya niatan itu, doanya dari istri atau dari mem atau dari ibu mertua terutama gitu, ya paling nggak mempermudah lah gitu, jadi honornya nggak lama-lama keluar gitu. Iya benar. Ya paling nggak penting rezekinya lancar. Ya. Sebagai seorang bapak bisa tanggung jawab sama istri dan anak, sebagai seorang anak bisa tanggung jawab kepada ibunya gitu, dengan memberikan apa ya rezeki-rezeki lah buat dia. Dengan adanya itu mudah-mudahan di sekitar kita merasa aman, ya doa-doa dari mereka lah yang mungkin dijabah sama Allah, sehingga kerjaan Riki walaupun kadang-kadang ya bisa dibilang ada, enggak, tapi Allah tuh kasih cukup. Allah kasih cukup. Ini makna yang Iya. paling penting gitu ya. Cukup. Karena cukup tadi Irma bikin hati itu tenang. Ya Allah, Kalau Masya hati Allah. itu tenang, berarti buahnya adalah bahagia. Nah, Benar, jadi benar. udahlah, pokoknya Allah kasih aja, udah nikmatin aja, syukurin gitu. Tapi ya kalau bisa Allah jangan kasih dikit ya, banyak gitu. Allah, gitu. tapi banyak dengan cukup itu tetap cukup sih. Cukup. Ya kan? Karena ibaratnya kalau banyak itu keperluan makin banyak ya sama aja. Wajar gitu. Nah, Nah. tapi kalau misalnya cukup itu kayak sesibuk apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kebutuhan kita, Iya. cukup. Betul. Berkah nggak ya itu namanya? Betul, maknanya? ya, Pak. Karena dulu waktu zamannya saya belum menikah, ya kerja tuh sampai pagi. Oh. Perasaan tuh kurang aja. Perasaan kurang gitu. Sedangkan Saat itu beneran dong ngerasa? iya, perasaan kurang gitu ya. Mungkin karena belum nikah, jadi pengen punya A, pengen punya B, Betul. ngejar gitu. Kerja sampai jam berapapun dijabanin. Tapi ketika sekarang berkeluarga kan ada tanggung jawab kepada istri tuh. Benar. Kok kerjaan sedikit tapi jadi lebih cukup gitu, Irma. Lebih ini. Ya mungkin saya pikir dengan banyaknya bersyukur gitu, menjalanin apa adanya, jangan berpikir bahwa ngikutin perubahan sekarang. Iya. Ya hidup itu jadi ya Allah kasih berapapun ya harus cukup. Jadi ya cukup aja gitu. Irma, Cukup aja Iya. gitu. Jadi kalau bicara berkah itu bukan tentang jumlah ya? Bukan. Itu berkah itu adalah sesuatu yang diridhoi. Nah, Allah kasih kita rezeki berapapun, kalau Allah ridho, berarti itu nilainya berkahnya. Iya, di iya, situ. benar-benar. Masya Allah. Nah ini pemirsa, kalau bicara tentang bulan Ramadan ini menjadi satu momentum kita banget ya pemirsa ya, untuk bisa memperbaiki terus lagi. Karena kita yang paling sulit dari seorang manusia itu adalah merasa cukup. Nah ini juga. Irma cukup kan? Alhamdulillah. Iya. Berlebih nih, Berlebih Masya ya? Allah ya Allah. Belanjanya juga berlebih? Waduh. Jadi keperluannya belanjanya juga Saya harus berlebih. belajar dari suaminya Irma ini. Masya Allah. Ya tapi gitu Bang Riki ya, kalau misalnya kita bicara tentang berkah dan kecukupan, itu sesuatu yang paling penting banget gitu ya. Karena mau sebanyak apapun kalau kita ngerasa nggak cukup, tadi contohnya Bang Riki aja yang sebelum menikah sebenarnya kerjanya sampai 24 jam. Kalau bisa 24 jam ambil Bisa, terus ya. diambil semua. Kalau sekarang gimana pertimbangannya? Pertimbangannya sekarang kalau dapat, alhamdulillah misalnya dapat rezeki stripping gitu. Saya selalu ngomong di awal, boleh nggak saya pulangnya jam 12? Itu maksimal ya, 12 malam ya? Jam 12 malam itu adalah scene terakhir atau adegan terakhir yang Ya. diambil. Jadi setelah telatnya mungkin pas jam 1 saya udah bisa pulang. Terus kalau bisa, kalau boleh adegannya agak diundur untuk pagi, saya boleh nggak callingannya jam 8 atau jam 9. Kalau dulu kadang-kadang jam 6. Nah kalau jam 6, ya saya habis sholat subuh biasanya udah jalan gitu. Tapi kalau boleh ini kan Irma, tapi kalau emang keadaannya atau situasinya emang nggak mungkin kan, ya nggak bisa. Tapi kalau bisa sih, sekarang itu kesehatan itu penting. Karena udah ngerasa banget ya, udah punya anak. Terus sekarang umur udah nambah, jadi kalau syuting pagi tuh bawaannya pengen minum apa tuh yang bikin seger-seger gitu. Oh, oke. Terus 2 hari 3 hari ngerjain FTV kelar, panggil tukang urut biasanya, kalau nggak masuk angin. itu berasa ya Bang Itu ya? berasa. Jadi Ya Allah. aduh ya Allah, ini apa ya, bagaimana caranya ya, saya butuh kerjaan, saya butuh rezeki, tapi saya juga harus bikin kesehatan saya. Kesehatan, Gitu. itu Karena yang ya penting. kalau sakit, yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Karena pernah ngeliat temen Heeh. sibuk, rezekinya banyak,
Allah kasih penyakit. Tahu-tahu uangnya dia dapetin itu ya untuk berobat untuk aja. berobat. Akhirnya kan mikir, ngapain ya kita ya? Kok kayak kita tuh kerja kayak diperas gitu kan? Iya. Akhirnya coba deh kita pola kerjanya kita rubah dengan cara ya itu tadi minta kelonggaran waktu sama memilih kerjaan yang kira-kira sesuai. Karena kalau uang atau rezeki di Uber terus nggak akan pernah. Sebenarnya nggak pernah cukup juga pernah cukup, dan kayak selalu ngerasa kurang aja gitu Iya, ya. betul, Kalau betul. bicara mau sampai mana sih targetnya gitu ya. Iya. Kayak sekarang kita mungkin pemirsa di rumah juga suka berpikir, ih gaji tuh mau sampai gaji berapa ya? Yes. Dikasih 5 juta kurang. Gede loh itu 5 juta. Banyak loh. Dikasih 10 juta masih ngerasa nggak cukup Masya juga. Allah, Ketika iya. udah ditambah puluhan juta, tambah lagi Iya. 3 digit misalnya pun tetap akan ngerasa kurang. Iya, Apalagi kata- kalau pakai sakit apa tuh? Atau kalau kata guru tuh, Apa? Allah tuh mencukupi kebutuhan kita, tapi Allah paling benci sama gaya hidup kita. Jadi kalau gaya hidupnya yang tinggi, ya pasti nggak akan pernah cukup. Tapi kalau untuk hidup, insya Allah akan Pasti jadi, cukup pasti ya. cukup itu. Jadi sebenarnya semuanya cukup. Nah, di Yes. sini pemirsa yang harus kita tahan adalah tadi keinginan kita. Jangan melebihi kebutuhan kita gitu Betul. kali ya mungkin ya Bang Riki ya. Jalanin aja. Jalanin aja karena emang pasti susah banget buat ngerasa cukup pemirsa. Tapi kita nanti juga pengen tanya-tanya lagi nih sama Bang Riki di segmen selanjutnya. Mau tanya lagi? Iyalah, masih ada segmen selanjutnya. Langsung aja sekarang. Nggak bisa. Iklan dulu? Iklan dulu. Oh, oke deh, kalau Selesai gitu. jeda pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, kembali lagi di PTV Show, masih barengan sama Irma dan juga Bang Riki Perdana. Yes. Jadi seorang public figure tuh bukan satu hal yang baru buat Bang Riki. Ceritain singkat dong, perjalanan menjadi seorang public figure. Singkat aja Bang, singkat. Singkat ya? Ya, alhamdulillah gitu. Ya, perjalanannya sih sebenarnya kan bukan cita-cita Irma, tapi karena memang kondisi dari keadaan gitu. Ya. Jadi bukan ngomongin masalah yang dulu, tapi paling enggak itu jadi apa ya? Jadi kunci, jadi penyemangat Riki bahwa ketika jadi anak paling tua itu, apalagi punya adik 5, laki-laki semua itu punya tanggung jawab. Dan kita tahu keadaan orang tua kita memang keadaan ekonominya pada waktu itu memang bisa dibilang ya cukup, tapi kadang-kadang juga sedikit kurang gitu. Jadi mau nggak mau membuat saya sebagai anak laki-laki itu harus berpikir bagaimana caranya kerja. Nah, untuk bayar kuliah sendiri gitu-gitu gitu. Karena ternyata pas ngedalamin dulu kan pengen jadi mahasiswa. Dulu pengennya jadi seorang tentara gitu. Yang cepet lah ya gitu, yang kayak cepet, udah abis pengen tentara SMA, ini apa ya gitu. abis SMA bisa langsung kerja gitu kan gitu. Maksudnya Pikirannya pendidikan, udah habis itu sampai kerja situ. gitu. Betul. Karena adik kan ada 5 laki-laki semua lagi. Jadi Masya Allah. karena nggak punya apa ya rencana apapun ketika gagal masuk tentara, ya saya harus kuliah. Saya berpikir gimana caranya kuliah itu ngambil jurusan teknik gitu kan. Karena biar kata orang tuh kalau kata almarhum papa tuh kalau ikut teknik itu bisa jadi direktur, bisa jadi kepala apa gitu. Udah pokoknya percaya aja. Percaya gitu aja ya, kan saat ngikut itu ya. karena dulu patoknya pengen jadi tentara. Pokoknya mau jadi tentara, mau jadi tentara gitu. Ternyata enggak gitu. Nah, dari situlah akhirnya berpikir gimana caranya ini kuliah harus lancar terus, bayar SKS-nya dulu mahal, belum lagi dengan praktikum yang yang angkanya bener pusing gitu. Karena kalau minta sama orang tua tuh mukanya tuh udah bisa nanti nggak tanggal berapa harus paling lambat. Jadi sementara kita harus ujian dan lain Betul. sebagainya nggak sih? Kan sedangkan teman-teman kan circle kita kan teman-teman yang orang kaya semua. Jadi mereka nggak pernah mikirin bayaran kuliah gimana karena orang tuanya udah langsung udah cukup lah. Udah cukup, udah ngasih. Apalagi dari anak daerah-daerah tuh kan kuliah di Bandung itu udah banyak. Bener. Modalnya udah cukup lah. Udah cukup lah gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus berpikir gimana caranya kerja gitu untuk cari sampingan. Nah, karena lingkungannya adalah banyak ketemu sama cewek-cewek cantik gitu. Nah, dulu Riki pas kuliah itu ditawarin pertama kali itu jadi pagar bagus nikahan karena badan tinggi segala macam. Ketemulah sama cewek-cewek yang jadi pagar ayu. Dia bilang, Kang Riki kan tinggi, kenapa nggak jadi SPB? Akhirnya saya lah coba. Masih belum ada kepikiran buat jadi public figure? Enggak, belum dari SPB. Begitu SPB itu mulai kerja cari uang yang per jam gitu. Betul. Ketemulah sama teman-teman yang, Kang di sini ada casting. Saya kebetulan pada waktu itu dari SPB itu nyek jadi tim leadernya, jadi pemimpin. Jadi kalau kita lagi ke pameran mall gitu, ada stand-stand cewek yang jaga. Nah itu Riki tuh yang liatin mereka gitu. Nah dia bilang, izin boleh nggak, Kang saya mau ada ini nih, ada casting apaan? Sinetron. Udah
habis maghrib aja, habis sholat maghrib ntar saya antar. Iya. Cuma sampai jam 7 ya, jam 7 harus standby sini lagi. Iya. Oh oke. Udah kebetulan alhamdulillah nggak tahu jalan Allah. Tempat casing itu deket banget sama tempat jaganya. Tempat jaga ya. itu di mall itu. Akhirnya kita kesana lah. Ya duduk segala macem. Di situ dapat. Di situ abis sholat maghrib saya ketemu lah sama orang castingnya. Cuma saya nggak tahu kalau dia orang casting. Udah saya sholat dia nanya, ngapain di sini? Saya bilang itu nganterin teman tuh yang di atas. Oh yang tadi cewek-cewek iya. Kenapa nggak ikut casting? Saya bilang nggak ada duit. Saya pikir bayar duit. Dia bilang. Enggak, dia bilang. Oke. Oh free kok, bla 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 bla. Mikir-mikir. Coba ya, akhirnya coba aja lah, naik aja kan. Daripada di sini katanya duduk nungguin, mendingan ikut. Ya udah ya, nating tulus ini ya. Udah ke atas. Mungkin karena dilihat muka ini, oh ini muka anak perlu bayaran kuliah. Iya benar. Gitu. Ini uang ini jajannya butuh, kurang. Gitu ya. Ini mukanya butuh duit gitu. Casting, alhamdulillah ya Mak. Mulai dari audisi 1, audisi 2, sampai terakhir saya perwakilan dari Kota Bandung untuk salah satu sinetron yang ada di salah satu PH itu, saya dikirim. Ya udah, ngejalanin aja gitu, nikmatin. Oh proses begini. Ya cuman berpikirnya saya mau jadi diri sendiri aja gitu, nggak mau apa ya, nggak mau ngikutin orang. Oh gaya itu begini Ki. Oh kalau mau acting tuh begini enggak. Pokoknya ya inilah. Iya, ini saya gitu ya. Dengan ngomong yang keras, dengan muka yang begini. Ngomong yang keras mah kayak udah bawaan kan? Iya. Jadi karena orang paling kok kayak ngomong ngajak berantem, iya, padahal emang. enggak, orang Sumatera itu ngomong ini udah yang paling tone yang paling rendah ini. Ini paling rendahnya gimana? Segini. Usaha banget gitu. Jadi akhirnya dari casting itu, akhirnya alhamdulillah dikontak lah. Nah itulah ini perjalanan yang saya tuh nggak pernah tahu gitu. Ternyata, apakah ini jalannya? Minta izin lah sama almarhum papa. Cuma dikasih waktu, beresin kuliah, baru balik ke Jakarta. Saya waktu itu lagi ngerjain skripsi, saya beresin. Saya telepon orang PH-nya, saya udah siap nih kalau mau ke Jakarta. Udah, mereka bilang, oke. Ke Jakarta nanti kita langsung syuting. Masya Allah. Jadi perjalanan ini penuh struggle-nya luar biasa gitu ya. Jadi upaya usahanya. Struggle itu kan kalau bahasa Hongkongnya perjuangan ya. Jadi memang hidup itu penuh dengan perjuangan nih, Mbak. Tapi mana jalan yang akan mengarahkan kita ke arah kebaikan, kita nggak pernah tahu. Ya pokoknya jalin aja dulu. Selagi itu memang ada kesempatan, ya kalau Ricky prinsipnya nggak merugiin orang lain, nggak ganggu orang lain, jalanin aja gitu. Dan halal dan baik, itu terus aja ya jadi yang paling landasan. pasti sih doa dari dari ibu gitu. Karena kalau dia nggak kemarin ngasih izin, mungkin Ricky nggak akan sampai Jakarta. Pasti. Papa sempat ngomong, dari keluarga kita tuh nggak ada pemain sinetron, keluarga kita tuh semuanya pekerja, pedagang, kamu mau itu kata Mem, ya udah sampai kapan? Aku bilang minta waktu 2 tahun. 2 tahun nggak ada hasil apapun, pasti aku akan kerja gitu-gitu. Ya alhamdulillah sih, Allah kasih baik, ya dikasih mudah. Ya alhamdulillah sekarang masih diberi kesempatan, di kepercayaan sama PH untuk mainin peran-peran yang baik sana. Yang baik. Tapi ya bener gak sih? Maksudnya kan orang kan pasti peran antagonis. Sampai sekarang masih? Kalau peran antagonis sekarang nggak terlalu yang serem-serem ya gitu. Kalau dulu kan pernah film Hidayah itu, berapa FTV Hidayah Ricky kan agak serem gitu ya. Cuma kadang-kadang dulu mikir, ya udah deh, yang penting emang gua kerja, nggak mikirin apa-apa gitu. Toh kita di luar dari itu kan bukan sebagai peran. Saya adalah Ricky, jadi ya karakternya pasti akan beda gitu. Gitu. Jadi ya cuma mikirnya peran itu gimana ya caranya, carilah yang baik-baik lah. Jadi sekarang tuh alhamdulillah loh. Beberapa waktu lalu aku nonton film gitu ya di bioskop udah menemukan Ustadz Ricky. Ya, Masya Allah. Ya berapa inilah sekarang berbicara banyak tentang yang agama-agama. Ya mudah-mudahan sih bukan cuma karena peran, tapi itu kan ambil kebermanfaatannya, ada nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari tontonan itu ya, Mbak. Yang mudah-mudahan sih penonton Indonesia semakin pintar. Jadi tahu mana peran yang baik itu cuma acting atau ini sebenarnya orangnya beneran nggak sih kayak gitu ya? Apakah tapi pintar semua kok orangnya. Pintar, pasti bisa melihat. Betul, gitu ya. Apalagi TVmu ini semuanya pintar-pintar kan. Bener dong. Nah, Bang Ricky, tapi bicara tentang public figure tadi kan padat banget pasti jadwalnya dan lain sebagainya. Ini tantangannya apa sih untuk seorang public figure di bulan Ramadan tuh biasanya? Capek, haus kan pasti gitu itu ya? Udah pasti sama ya. Cuman saya yakin yang berpuasa pun pasti merasakan hal yang sama. Tapi balik lagi, puasa itu kan kewajiban. Jadi kalau udah wajib, kita ngejalanin itu udah dengan nilai kebaikan. Mau seberat apapun, kan yang kita cari ini adalah pahala. Benar. Kalau pahala itu kan nggak dilihat nilainya, tapi endingnya adalah kita pengen mendapatkan surganya Allah. Nah,
surga itu kan berat. Kalau bahasa sekarang tuh kalau hadiahnya cuma piring cantik, ya gampang. Gampang dong, tinggal Ya, beli. Tinggal beli atau kipas angin gitu. Ini kan memang surga yang kita harapin semuanya bisa berkumpul di tempat yang terindah Amin, gitu. amin. Jadi ya kalau nggak mau capek, ya kalau kata ibu saya, ya nggak usah hidup kayak gitu. Karena hidup itu pasti akan penuh perjuangan, termasuk juga puasa. Kan setan-setan juga walaupun dibelenggu sama Allah kan memang sengaja ngodain kita gitu kan. Iya, Ibaratnya. benar. Tinggal kita aja, kalau kita ikhlas, mau berat, mau capek, endingnya adalah kalau kerja dapat duit. Butuh nggak duit? Oh butuh, oke, nikmatin. Tapi kalau misalnya Realistis banget, udah iya, di yang dipikiran gitu aja gitu ya? aja. Kalau nggak mau ya mendingan di rumah tidur. Tidur pun juga kadang tidur bangun. Pusing, Bang. Pusing. Karena kenapa? Ini buka pakai apa? Iya, nggak ada yang buat belinya nih, nggak ada Gitu. modal gitu ya. Jadi yang Masya mau Allah. nggak mau ya nikmatin aja. Kalau Allah lagi kasih rezeki, ya berarti itu emang udah jatahnya buat kita untuk menjalanin. Kita buktikan bahwa apapun halangannya, apapun tantangannya ketika kita berpuasa, godaan setan, ya itulah nilai kemenangan buat orang-orang yang berpuasa ketika kita bisa berbuka. Benar, gitu. benar. Atau mungkin kalau seorang Bang Riki ini ada kayak membatasi nggak kalau di bulan Ramadan aktivitasnya? Gimana ya? Kalau lagi nggak ada banyak sih emangnya, jadi nggak bisa ngebatin juga. Jadi alhamdulillah. Jadi ya Kak. nikmati sekarang tuh ya kalau dibilangin syutingnya tadi ya paling ya itu yang saya bilang nggak pernah Waktunya ngebatasin. Terus yang kedua kalau boleh ketika azan berkumandang berhenti gitu, minta izin waktu untuk sholat dulu gitu. Karena nilai plusnya adalah Allah pasti akan kasih pahala atau menyukai orang-orang yang sholat tepat Di awal waktu. waktu. Gitu Betul, sih emang. betul. Masya Allah. Sekarang udah semakin dewasa. Ya dewasa dari bapaknya dari anaknya gitu. Udah semakin dewasa, jadi pertimbangannya semakin banyak. Bukan hanya tentang keinginan mendapatkan uang yang banyak, tapi juga mendapatkan pahala yang banyak gitu ya, Betul. untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Kapan wa lagi di Ta'ala. bulan Ramadan ya nggak? Gitu. Pastinya. Dan kita nanti pengen tanya juga nih. Ada pertanyaan Masih selanjutnya. nanya lagi? Masih terus, Pak Boleh nggak Mirsa. nanya sama Pak RT ya? Nggak boleh dong, nggak bisa dijawab. Kalau bantuan teman boleh nggak? Nggak ada Nggak call juga? friend ya, nggak Oh, ada. call friend. Nggak ada. Oke lah. Dijawab sendiri. Pemirsa, ini akan semakin seru, untuk itu tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, balik lagi di PTV Show, masih barengan sama Bang Riki Perdana. Dan Irma tentunya. Ya Allah, kenapa? Tadinya aku udah kayak nggak mau sebut namaku gitu. Dibantuin. Tapi udah tahu kenal dong. Udah dong, pasti Udah kan ada di familiar sini banget ya. juga. Iya. Ada di sini. Oke. Oh, di sini ya? Bang Riki, ini Yes. sibuk banget. Tadi kan kalau dibilang kalau misalkan emang nggak mau capek, ya nggak usah hidup gitu ya. Dan lagi-lagi kalau misalnya emang kita punya pekerjaan itu yang dipikirin, emang kita butuh. Jadi ya nggak ada alasan buat males. Sementara pemirsa yang harus kita ingat juga di kala kita sibuk itu adalah ada orang yang mengimpikan kesibukan yang kita miliki sekarang. Ya nggak sih, Masya betul, Allah. betul. Supaya nggak capek. Nah, tapi supaya nggak capek, jaga kesehatan dan sebagainya, ada nggak sih tips and trik nih untuk menjaga kesehatan khas atau ala Bang Riki? Tipsnya Mungkin tuh ditambah apa gitu Iya. vitaminnya. saya tuh kalau punya tips tuh kalau misalnya ada yang nolong saya kasih tips. Oh, nih. tips. Oh, bukan Iya, dong. kalau di Itu bandara suka beda. bawain koper. Tip, Pak, tip. ini Iya, kopernya benar. Pak. Enggak. Dia minta tips gitu. Itu bukan? Bukan. Tips kesehatan. Tips kesehatannya. Coba. Dokter bukan. Bukan. Tapi gimana ya? Ya, yang paling penting itu ketika kita ngomong kesehatan itu adalah istirahat yang cukup sama pikiran. Jadi Aduh, apapun yang terjadi, pikiran. Jangan disenggol-senggol sih pikiran. ya, saya kan nggak nyinggung rumah Oh, tangga loh. iya, benar. Ini lagi ngomongin pikiran. Lanjut ya, benar. Ini tips and trick ya. Iya, Lanjut. Ibu jangan curhat dulu. Saya tuh curhat. Belum bagian saya lagi jadi host Bapak ya. Silahkan. Jadi kalau pikiran itu kita jernih, tenang, nggak mikirin cicilan bulanan gitu-gitu. Allahu Akbar. Ya, jadi Kayak kadang-kadang nggak mungkin gak sih? Ya. Ada aja loh keperluan. ya itu makanya diusahain gimana caranya belinya yang cash dong gitu. Iya benar. Iya. Nabung dulu. Kalau bisa ada aplikasi yang kasih kita cashback. Nah itu kan enak banget. Iya, gitu. iya, benar. Jadi pikiran kita tenang gitu loh. Iya. Cuman permasalahannya adalah gimana caranya hidup itu kalau Riki sih jangan nambah masalah. Jangan tambah masalah. Jangan tambah masalah. Jadi gimana caranya setelah kita punya kesehatan yang cukup, ya pikiran kita jauh-jauhin deh dari masalah yang nggak penting. Misalnya kalau dulu kan zamannya deket sama pacar gitu atau itu kan suka nanya, kamu di mana? Sama siapa? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Gitu. Ini Riki nggak mau yang kayak gitu. Nggak ada. Jadi nggak mau mikir-mikir yang aneh-aneh. Karena hidup itu adalah ya hidup cuma sekali, nikmatin, terus jangan pernah ada masalah. Pokoknya kesehatan itu akan terlihat dengan muka kita. Kalau muka kitanya fresh, oh berarti ini orang kayaknya nggak ada masalah ya. Kira-kira
Irma kayaknya Fresh nggak? fresh banget. Ini urusan kartu kredit udah lunas. Udah lunas, habis nggak ada lagi, udah dipotek-potek. Kalau Ya bisa tuh Allah. teriak kartu udah, wah, Nggak ada. udah tipis nih, digesek mulu. Ya Allah. Jadi ya gimana caranya hidup itu jangan nambah masalah. Allah pasti akan kasih masalah, tapi gimana caranya kita keluar dari masalah itu dengan cara yang terbaik dan menghadapinya itu dengan penuh senyuman gitu. Ya kalau dikasih masalah ya nikmatin. Walaupun kadang-kadang ada masalah yang kadang-kadang nggak saya tahu nih Irma. Apa tuh misalnya? Anak saya sakit, Oh ya benar. emosi, Iya. bingung, segala Panik macam. ya, panik ya. Gitu. Lebih tepatnya sih panik gitu. Ini kok dia sakit, kok dia tadi makan apa? Mbak, ini tadi makan apa deh? Kok dia bisa begini? Tapi ternyata dengan badannya panas itu Allah kasih kebiasaan. Ternyata giginya Gigi tumbuh. mau tumbuh atau dia bisa belajar ngomong, Iya, udah bisa jalan. Jadi ya untuk anak yang kedua nih sangat tenang gitu. Lebih tenang. lebih tepatnya banyakan tidur. Jadi kalau dia nangis istri aja yang bangun. Ya Allah ya Rabbi. Tapi berarti tips dari Bang Riki itu bukan hanya tentang apa yang dikonsumsi, bukan hanya tentang apa aja yang dimakan, Ya. apa yang masuk dalam tubuh, tapi lebih penting lagi adalah mengelola Pikiran emosi dulu. dan juga Iya. pikiran gitu Karena ya. kalau makanan udah pasti semua orang pasti pengen dapetin 4 sehat 5 sempurna, makanan yang sehat gitu. Tapi kalau pikirannya rusak atau pikirannya lagi kacau, mau makan seenak apapun pasti nggak enak aja. Oh. Iya, apalagi mikir, cicilannya udah deket, pusing pasti. Itu makan enak juga, aduh ini. Apa cicilanku sudah lunas ya? Jadi setiap makanan tuh nikmat buat saya. Gitu, pokoknya kalau Insya kita nikmatin itu ya insya Allah sih nggak ada secara makanan yang udah kita makan. Jadi inputnya adalah makanan yang kita makan itu sehat semua, terus pikiran kita sehat, outputnya harusnya juga sehat kan Irma gitu. Harus Gitu. kayak gitu. Ya pasti saya yakin lah teman-teman yang di sini udah pinter kalau makanan sehat tuh apa aja sih yang dikonsumsi, mulai dari jaga karbonya, Iya. jaga lemaknya, Gulanya. atau pilih gulanya, atau paling enggak tidak mengkonsumsi makanan di atas jam 7 malam Iya, benar, gitu. Jadi benar. dia jaga pola badan dan ya banyak-banyak juga olahraga sih emang gitu. Ya mulai dari kalau sekarang dulu suka fitness, main basket atau lari gitu. Sekarang banyak kan lari dari kenyataan aja gitu. Lari dari kenyataan. Kalau ada yang nawarin kartu kredit, kabur gitu. Tapi bicara kenyataan nih, kenyataannya kan Bang Riki itu dikenal sebagai seorang public figure yang family man banget gitu ya, cinta banget sama keluarga. Tadi buktinya aja pemirsa ya, kalau misalkan bikin pertanyaan itu jangan ditambah masalah. Oh, iya. Kayak pertanyaan sama siapa, ini berarti sama istri gimana nih hubungannya? Nggak ada pertanyaan semacam itu? Nggak pernah. Istri yang kayak gitu? Ya, karena dari awal pas kenal sama dia, Ricky selalu bilang, percuma kalau apapun yang kita jalin kalau nggak percaya gitu. Oke. Karena akan ada namanya nilai suzon. Iya pasti ya, Iya, kayak ini gitu. jangan-jangan dia begini deh. Curiga Iya. gitu ya. Kalau bener. Kalau enggak kan nambah dosa. Berantemnya Berarti doang. pikirannya kan nggak sehat. Betul. Ini hubungan itu yang dari yang baik harusnya dapatnya hubungan yang baik. Iya. Kecuali kalau salah satunya niatnya emang nggak baik. Nah itu balik-balik lagi. Tanyakanlah sama hatinya ketika mau melakukan hubungan itu, lu niat nggak untuk berumah tangga? Kemana nih rumah tangga? Karena kalau misalnya, apalagi saya dan istri itu kan sama-sama kerja di entertain, akan ketemu sama banyak orang. Iya. Kalau curigaan mulu, aduh, capek Irma. Capek. Iya, kadang-kadang kerjanya nggak capek, tapi ngurusin begitu tuh capek. Dia tuh tenang Ngurusin gitu. begitu. Iya. Kok dia begini? Lah, ya nggak bisa. Karena Iya. kalau apapun, ya kita nggak bisa ngelarang. Misalnya sekarang Ricky syuting sama Irma. Kok Irma pakai itunya hijabnya warna itu kan warna kesukaanku. Mana tahu gitu loh. Gitu. Kok kamu kayaknya serasi banget sih warnanya gitu ya? Gitu. Kadang-kadang kan nggak ada. Bener, Kok dia bener. bisa syuting sama kamu sih? Iya, Jangan-jangan bener. kamu mau. Nah itu Iya. yang kayak gitu tuh yang bikin kita ini. Nah saya waktu pertama kali kenal sama istri itu saya udah ngomong. Kalau percaya, saya sampai sekarang nggak pernah lihat isi chat WA-nya dia. Oke. Kecuali kalau dia kasih lihat ya gitu. Iya. Dia mau ngobrol. Kasih lihat pas ada tagihan. Itu udah pasti. Tolong transferin dong Pi gitu Ya, ya. itu lebih ke arah forward dia. Iya, iya, forward. Ini bayarin ini Iya. gitu. Ya Allah. Jadi kalau sama istri itu nggak pernah nanya yang itu siapa itu nggak. Oh. Aku nggak mau. Pertanyaan itu udah dibuat perjanjian dari Iya. awal ya. Pokoknya kalau orang kan bilang ya nuzul menjalik ya. Nah. Kejadian-kejadian sekarang kan banyak yang teman-teman yang tertimpa masa keluarga. Betul. Apalagi di dunia. Iya, entertain gitu ya. Entertain. Ada alasannya hilaf lah gitu. Menurut saya itu mah nggak hilaf lah. Kalau hilafnya cuma sekali, kalau berkali-kali bukannya hilam nah itu. Jadi Hobi dong. hobi. Ya Allah. Jadi kalau misalnya itu tuh harus percaya. Heeh. Ketika kita melanggar itu, berarti kamu udah nggak cinta sama Saya. saya. Itu jawabannya. Dan kalau kita udah punya anak, kalau kita melakukan hal yang tidak baik, ini anak nih pertaruhannya gitu.
Sedangkan Ricky kemarin nungguin anak tuh sampai 4 tahun kan. Benar. Penuh Ngelihat perjuangan mukanya juga dia itu ya. gitu. Apalagi sekarang neneknya tuh udah tolong jagain cucunya aku ya, Iya. atau pesen jagain dia baik-baik, jangan ini gitu. Jadi neneknya pun pasti akan melawan saya. Jadi saya daripada ngelawan orang tua ya udahlah ya gitu. Jadi istri itu selalu beliin, "Mem, Kak Ricky gini-gini." Oh, dia udah Jadi ngambilnya nggak perlu istri yang bantu sama nggak suami perlu. ya. Dia cukup Panggil kamu mama begini mertua. ya, ini gitu. Langsung oh iya oke Mem, ya Iya, Mem. iya, Udah pas langsung shoot gitu Iya, tuh gitu. langsung takut ya. Karena kebetulan punya suami yang takut sama orang tua. Ini Ya. kalau yang nggak takut bahaya lagi nih, Bang. Jadi gimana caranya Caca pinter dia deketin sama orang tua. Jadi Dia tahu titik lemahnya suaminya. itulah kelemahan saya yang pertama. Kalau udah berhadapan sama Mem ibu saya, Udah. saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau kata dia tanggal 8 kita mudik ke Palembang. Iya. Kelar tuh semua jadwal. Harus saya Iya. karena kita prioritas. rencana tahun ini mau mudik ke Palembang gitu. Oke, oh jadi mau mudik nih. Mau mudik gitu. Masya Allah. Jadi ya mau nggak mau sebelum tanggal 8 itu boleh cari rezeki, tapi di atas tanggal 8 Udah nggak ada. udah nggak ada. Karena Semuanya dikalahkan. iya, Harus dia dengan- tahun baru, dia ulang tahun sama Lebaran, aku nggak pernah ngambil kerjanya, Mak. Pasti selalu sama dia, sama Mem gitu Iya, yang iya, iya. Jadi ya itulah salah satu jaga hubungan itu ya dengan istri ya percaya aja. Benar. Jadi kalaupun memang nanti nauzubillah min dzalik sih, kalau ada yang menggoda di Iya. media sosial, ya tinggal kita jawab atau nggak usah diladenin aja kelar gitu. Terus kalaupun sesuatu itu terjadi yang tidak baik, berarti ada dua-duanya. Kalau salah satunya yang tidak, ya itu nggak Pasti akan. ada yang udah menghindar duluan ya. Iya, Tapi iya, godaan semacam itu banyak aja ya. Ada aja sih, Selalu Mak. ya. Ada aja kadang-kadang ya gimana ya? Ya kita punya teman circle yang kajian gitu. Ada yang yang ngomong, "Ya antum anak baru 1." Iya, lagi? sekarang udah 2. Alhamdulillah. Istri udah berapa? Ya, nanyanya udah mulai begitu tuh. Iya. Nah itu hindari aja. Hindarin gitu aja, ya. karena jawabannya kenapa nggak mau nambah ini gitu. Iya. Dia bilang nggak adil. Karena kan syaratnya itu boleh nambah asal adil. Iya. Nah, adilnya itu kan Nah, saya nggak adil, jadi saya langsung nggak aja ada. gitu Langsung ya. aja. Saya nggak bisa. Saya Bikin boundaries. nanti gitu. diajarin enggak? Nggak ada sih diajarin. Ya, cara-caranya. Kan Insya tiap Allah. orangnya treatmentnya beda-beda, Ya benar nggak Allah, gitu? ya Allah. Ya kalau Ya. orangnya sama ya mungkin yang dilakukannya sama ya mungkin Betul, menerima. Tapi betul. kalau ini orang apalagi Manusia. istri udah kamu awas ya, kalau ketahuan aku nggak mau anak aku bawa ya udah langsung. Udah lemes juga gitu ya, udah Masya Allah. Tapi ya itu dia, masing-masing kita harus selalu punya batasan diri. Jadi Yes. segala sesuatu, apalagi di bulan Ramadan, ini bener-bener jadi satu momentum untuk kita membatasi segala sesuatu ya. Kayak apa yang kita konsumsi juga kita batasi, waktu makan kita yang biasa 3 kali sehari cuma jadi buka dan sahur, dan lain Cocok jadi sebagainya. psikolog deh kayaknya. Iya ya, pas ya. Kalau jadi host tuh sampingan aja. Iya, sebenarnya psikolog aja. Baiklah pemirsa, ini makin seru. Tapi tadi ada yang sempat diomongin sama Bang Ricky ya. Kalau misalkan kita juga harus pinter-pinter dalam mengelola tadi kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan belanja pun harus ada Yang penting aja, yang penting aja dan harus ada cashbacknya. harus ada cashbacknya. Emang ada? Iya ada. Wah, mau banget Nanti itu. aku kasih tahu ya. Kita akan kupas barang pemirsa di segmen selanjutnya. Usai jeda, tetaplah bersama dengan kami. Iya, bener nih ada cashbacknya. Ada. Wah. Jangan di-cut ya ini ya. Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show. Masih barengan sama Irma di sini dan juga Bang Ricky Perdana. Nggak usah banyak ini. Apaan? Bener ada yang cashback tadi bener Ada, itu. kenapa sih semangat banget? Ini kan ya Irma ini kan mau Ramadan. Benar. Sekarang kita lagi jalan Ramadan terus mau Lebaran. Bener, banyak kebutuhan tuh kan. Udah pasti kemarin kan harga beras cuit. Harga cuit bahan tuh gimana sembako sih? cuit Cuit gitu. gitu. Ini kan naik semua Oh, gitu. cuit. Tanpa kita sadarin harganya tuh pusing gitu. Apalagi barang-barang kebutuhan pokok. Belum lagi sekarang kan ada yang kerja di rumah. Iya. Security di rumah. Oh bener, Kan harus harus- siap-siapin belanjaan-belanjaan itu buat sembako-sembako hadiah itu. lebaran. Iya. ya. Kalau kasih uang kan kadang-kadang berapa sih? Iya, Cuman nilai gitu. terlalu Tapi kelihatan kalau lihat nilai. barang kan, Iya, ya benar, kadang-kadang, benar. Bang Ricky baik banget bawa minyak, Iya. bawa ini gitu. Padahal biasa aja sih. Bukan. Kan dapatnya dari cashback gitu, murah-murah. Bener. Iko tahu banget sih, itu pengen aku kasih tahu Bang Ricky. Kalau misalkan sekarang kita tuh belanja, kalau misalnya di rumah Bang Ricky juga istri nih mau belanja, nggak usah takut dan nggak usah kayak dibatas-batasin gitu ya. Nggak usah, karena belanjanya juga itu langsung dapat cashback. Jadi ada yang kembali lagi. Seriusan ya, Jadinya Mak? lebih hemat. Cashbacknya jadinya gimana lebih sih? Maksudnya cuan. dapat cashback itu kita belanja, terus kita dapat kembalian gitu loh. Seneng nggak sih kalau misalnya kita belanja dapat kembalian? melalui apps.
Iya. Serius? Serius lah, nanti langsung dicoba deh pokoknya. Udah kepo kan? Boleh, pengen ngeluarin handphone kan? Pengen langsung download kan? Iya. Pengen langsung daftar kan? Boleh. Itu namanya adalah Nuri Cashback. Udah pernah dengar belum? Nuri Cashback. Oh, kemarin Isi sempat ngomong ya. Biasanya kan kalau belanja gitu tuh dia apa ya? Dia minta bayarin kan. Benar. Tuh ada satu kemarin transaksi sembako dia nggak minta bayarin. Saya pikir honor dia keluar. Ternyata kayaknya pakai itu dong. Nuri Cashback. Jadi kalau untuk pengguna baru di Nuri Cashback itu bakalan dapat produk cashback 100%. Makanya nggak usah minta lagi 100%. Jadi misalnya kita kayak belanja sembako senilai 50.000, kita akan dapat kembaliannya 50.000. Kayak nggak bayar nggak sih? Gitu, makanya mungkin kemarin istrinya cobain, Bang Ricky. Iya. Boleh lah itu ya. Boleh banget. Terus kalau untuk belanja keduanya gimana? Itu pasti bakalan dapat cashback lagi. Jadi kalau misalnya kita pemirsa, belanja melalui apps-nya apa gitu. Apps-nya apa? Kan kadang-kadang suka ngasih cashback juga. Betul. Nah, ini juga dapat lagi? Dapat lagi. Jadi di Nuri Cashback itu ada yang namanya double cashback. Jadi kalau misalnya kita biasa belanja di toko Orange, misalnya pasti udah nggak asing dong. Sebentar, toko Orange ya? Yang mana ya? Yang mana Orange? Tahu lah ya. Yang ada itu ya. Yang cuit gitu ya. Makanya kalau kita biasa belanja di toko Orange, nah kita pakai lagi Nuri Cashback ini bakalan dapat double cashback gitu. Dan juga nanti di sana bakalan banyak misi-misinya, sehingga nanti kalau misalkan kita ngajak temen juga, jadi kalau misalnya di sini Bang Ricky bisa ngajak temen juga nih. Nah nanti temen yang Bang Ricky ajak, kalau dia belanja, Bang Ricky juga dapat cashbacknya. Dan yang paling penting tanpa mengurangi cashback temennya. Jadi ajak temen dapat juga bagian? Dapat juga. Suaminya udah ikut belum? Udah. Udah dong. Tapi bisa juga nih kalau misalkan untuk bunda muda yang ada di rumah nih, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, ini bisa banget juga jadi ladang cuan. Karena kita bisa bantu teman-teman kita untuk belanja. Karena kan kayak sekarang kan banyak juga ya Bang ya, sulit nih, kamu dapat produk itu dari mana gitu nggak sih? Iya. Pasti suka ditanya dong, minta link dan lain sebagainya. Iya. Nah itu bisa juga nih, misalnya Bang Ricky belanjain, jadi Bang Ricky dapat cashbacknya. Sebentar. Semua barang-barangnya apa aja nih yang dapat? Apapun yang dibutuhkan, yang semua barang yang ada di toko Orange semuanya bisa dibeli melalui Nuri Cashback. Dapat cashback semua? Dapat cashback semuanya. Wow. Mudah-mudahan istri aku nggak lapar ya dia. Iya. Nggak jadi kayak tambah. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya Bang, kalau belanja pakai Nuri Cashback ini bakalan dapat double cashbacknya adalah nanti tiba-tiba kita kayak punya tabungan aja gitu dari hasil. Biasanya kan kalau misalkan di akhir tahun ya kan, atau akhir periode kita kan suka kayak gini. Sudah berapa banyak kamu menghabiskan uang di toko ini gitu ya. Sudah kamu ada di raport gitu, raport belanja kita gitu. Dan itu kan berarti cuman hanya uang yang kita keluarkan. Berapa banyak kita spending. Nah ini kita earning, kita menghasilkan juga kalau kita pakai Nuri Cashback. Tapi ada peraturannya nggak sih? Atau ada syarat wajibnya nggak ketika itu yang bisa kita pakai untuk belanja lagi? Harus nunggu. Pasti pengalaman dari cashback di toko sebelumnya ya. Saya nggak bilang sih. Cuman kadang-kadang kan harus persyaratannya kan begini. Harga gini, dapat ini, tapi dengan persyaratan anak inu dan lain sebagainya gitu ya. Ditambah lagi cashbacknya itu nggak berupa, nah ini benar-benar berupa cash yang bisa kita tarik tunai. Oh, bisa tarik tunai juga? Wow. Jadi benar-benar bermanfaat banget buat kita manfaatin lagi untuk kebutuhan kita yang lainnya gitu. Pasti langsung kepo. Jadi ini benar-benar belanja pintar ya? Belanja pintar dan pastinya juga belanja hemat. Udah pasti dapat barang yang kita butuhkan, pasti dapat cashback yang kita bisa gunakan untuk belanja lagi barang-barang yang lain. Benar. Tapi biasanya kalau istri tuh belanja gimana sih, Bang Ricky? Itu kalau istri itu kan kalau dia suka belanja online juga kan? Suka, jangan ditanya. Aku sebenarnya nanya memastikan selain aja. Dia drakor, yang dia lakukan di depan ketika anak lagi tidur dia megang handphone. Itu aku tuh kalau dia megang handphone tuh aku udah deg-degan. Ini apa? Sebentar lagi ada virtual account. Kanjang mana lagi yang mau diangkut sama dia? Jadi memang gitu ya. Tapi ya memang kadang-kadang belanja online itu sangat menguntungkan sekali. Selain kita hemat waktu, tinggal dikirim, dapat ongkirnya juga. Dan ternyata sekarang dengan memilih barang-barang itu kan kita tinggal lihat patokan-patokan barang-barang yang banyak yang dibeli sama orang. Dan bukan cuma barang-barang yang mau beratnya ringan, tapi kayak model minyak gitu, deterjen segala macam udah bisa beli di online kan. Itu sangat gampang sekali. Jadi suaminya nggak perlu
cari parkir yang lagi, susah. Lihat susah. antrian yang wow Udah gitu panjang. apalagi di Ramadan kan, Masya Iya. Allah kan, antrian di toko Itu swalayan kan. antrian di Ramadan itu kemarin ada antrian yang paling bikin kita sabar. Karena bener-bener masuk ke salah satu tempat itu udah nggak bisa gerakin, Pak. Bener-bener. Padahal kita mau beli ya. Padahal kita mau beli. Bener. Ngambil barangnya juga udah rebutan, bayarnya antri. Itu namanya salah satu itu capek antri itu bener Iya, itu. iya. Itu ngelihatnya itu bener-bener nggak efisien. Iya. Waktu udah kita keluar duit, udah perlu waktu. Ya dapat barang-barangnya kadang-kadang ini kok harganya masih mahal Iya, ya gitu. masih ya. Kalau- Paling kalau 1-2 dibandingin aja gitu Kalau ya. dibandingin sama online jauh lebih murah Benar. online gitu. kayak Benar, gitu. benar. Yang oren tadi murah gitu. Iya. Apalagi dapat Apalagi, nah kalau biasa belanja online itu bisa makin lebih hemat lagi pastinya. Nanti nih kalau misalkan Mbak Riki tadi kan katanya udah ditemenin ada Mbak juga ya, udah ada 2 yang membantu di rumah gitu ya. Nah nanti semuanya bisa didaftarin, Mbak Riki juga bisa langsung dapat cashbacknya. Jadi kayak sistem level marketing gitu ya? Enggak sih, karena bukan yang ya? dapat tuh cuma 1 orang aja. Oke. Jadi kayak misalnya aku daftar melalui Bang Riki, Yes. nah nanti cuma Bang Riki aja sampai di Bang Riki aja. Kalau ada yang daftar melalui aku, ya nanti yang dapat aku. Oh. Jadi rezeki tidak akan tertukar. Jadi cuma 1 itu di bawahnya. Iya dong. Tadi bawahnya enggak dong. Oke, Karena oke. kalian emang beneran cashback yang nanti Yes. cashbacknya itu bisa digunakan bukan hanya Tapi untuk 1 kali belanja? Berkali-kali belanja dapat juga belanja kebaikan? setiap hari kan. Pasti. Setiap hari dapat cashback. Seriusan? Iya. Baik banget ya, parah. Jadi pokoknya ini bener-bener harus langsung digunain nih sama pemirsa, karena nanti kalau misalkan pemirsa udah langsung download Nuri Cashback, jaminan deh belanja itu makin hemat dan pastinya juga makin Iya. untung. Caca, kamu boleh belanja Iya. Nuri Cashback ya? Oke. Boleh. Biar Asal dapat lewat cashback. Nuri Cashback ya. Yes. Kalau yang lain lupain. Lupain. Kalau pakai Nuri Cashback ikhlas. Iya. itu yang paling penting, dapat ikhlas dan langsung dibayarin, dapat cashback ya. Padahal nanti Bang Rikinya juga dapat cashback dari belanjaan istri. Jangan dikasih tahu sama Caca. Aduh, aku harus udah kasih tahu, jangan di-cut yang ini ya. Aduh, kali ini boleh diedit lah ini. Jadi suami-suami juga bisa tuh kayak istrinya diajakin juga untuk pakai Nuri Cashback. Jadi setiap pembelanjaan sang istri, suami dapat untungnya. Luar biasa. Jarang-jarang ya begini. Jarang-jarang ada yang kayak gitu. Oke, kalau begitu Caca boleh download, Iya. boleh belanja, cashbacknya bareng sama suami. Iya, langsung kayak gitu. Ini kalau nggak datang ke sini nggak dapat nih informasi begini nih. Nggak dapat informasi ini karena tadi Bawaannya kalau lihat isi udah megang handphone, apalagi yang kamu udah deg-degan Iya. kan, udah kayak mau ngelarang, bikin permasalahan baru Bang, kalau kayak gitu. Tak kayak lagunya Judika, Papa Mama Larang gitu. Larang ya. Sekarang nggak usah dilarang-larang Dilarang, lagi. boleh belanja, pasti saya yakin yang dibelanja adalah suatu hal kebutuhan yang Yang penting, penting. tapi mendapatkan keuntungan buat saya sebagai suami. Pastinya juga gitu. Jadi suaminya bisa pakai juga untuk apapun deh pokoknya. Kalau Tiba-tiba, traktir teman boleh nggak? ih boleh banget Traktir lah. suaminya Irma boleh nggak? Boleh dong. Kalau lihat mukanya suaminya Irma tuh bukan pengen traktir aja. nih. Ini suami aku kenapa ya? Tapi ya memang itu Bang, pokoknya kita tuh kan di zaman sekarang ya, kalau misalkan belanja online itu hematnya banyak banget ya kan, hemat waktu gitu. Udah Terus pasti. udah gitu kita ya bisa cari produk-produk yang mana yang lebih terjangkau. Dan ada compare-comparean. Iya, Kalau di itu. Sarum Mall itu kan bisa Mau nggak belanja- mau kita ambil ya. Mau nggak mau kita ambil. Ih, kok harganya mahal? Tapi karena Iya. butuh, udah deh. Tapi kalau itu Benar. kan toko A sama toko B, toko C, kita bilang, Iya. ini yang paling murah gitu. Nah itu pun bisa kita belanjainnya lewat Nuri Cashback. Pokoknya semua barang yang dibutuhin, yang diinginkan, semuanya yang biasa dibelanjain di toko Orange, Iya. bisa belanja lewat Nuri Cashback. Harus segera download ini ya. Pokoknya ini pesan-pesan aku ya. Jadi sebelum Abang Riki pulang nih, kita kan udah selesai nih ya Oh, ngobrol-ngobrol. udah selesai. Ih, kenapa Kita nggak udah- ngomong dari tadi udah saya pulang ini. Dan kita udah di segmen terakhir ya Oke, Bang ya. Jadinya ini pesan-pesan buat Bang Riki, oleh-oleh buat istri tercinta, nanti disuruh belanja aja langsung. Pokoknya buat Irma, buat TV-mu ini terima kasih banget udah ngundang Riki di sini. Senang bisa silaturahmi dan dapat satu hal yang baru, Bener. yaitu belanja dapat cashback. Karena Yes. ini kalau buat suami, istri belanja tuh satu hal tantangan gitu. Iya. Tapi kalau dapat cashback, Boleh lah ya. boleh lah ya. gimana? Dipertimbangkan. Iya, iya, Mari iya. kita sehat selalu, sampai jumpa Makasih, lagi di Irma. lain kesempatan. Iya. Semoga kita bisa terus sering-sering bersilaturahim ya, Besok insya syuting Allah. lagi nggak di sini? Belum Saya ada harus Bang ya. diajak syuting tiap hari, Irma, tolong. Masya Allah, pengen banget. Biaya hidup udah mahal, Ih, Irma. Harus diajak tiap hari syuting. Betul. gitu. Apalagi ada informasi-informasi kayak gini kan. Iya, itu penting. Baik Pak Riki, makasih banyak Sama-sama, ya. Irma, Sampai terima jumpa kasih. lagi dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga juga Anda terinspirasi dan bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.